Istilah didaskalia atau ajaran pengajaran terdapat 21 kali di dalam Perjanjian Baru. Ada istilah ajaran yang sehat, ya, didaskalia higienos, ajaran yang sehat. Dan ini artinya ajaran yang berdasarkan Injil dari Allah, ajaran yang telah didengar dari para rasul Allah. Dan ini juga di dalam Timotius disebut sebagai kebenaran, ajaran yang sehat. Namun kata didaskalia atau ajaran, pengajaran juga digunakan dengan kata-kata sifat yang negatif. Contohnya, ada menggunakan kata didaskalia, tetapi itu adalah ajaran setan-setan, atau ajaran atas perintah manusia, atau ajaran-ajaran manusia. Dari 21 kali penggunaannya di dalam Perjanjian Baru, maka 15 kali diantaranya terdapat di dalam Pastoral Epistles. Pastoral Epistles atau surat-surat penggembalaan yang dikirimkan khusus oleh Rasul Paulus bukan kepada suatu jemaat, tetapi kepada seorang gembala secara pribadi untuk menjadi penuntun bagi dia di dalam penggembalaan jemaatnya. Dan yang termasuk di dalam Pastoral Epistles adalah 1 Timotius, 2 Timotius, demikian juga kitab Titus. Apa artinya? Bahwa dari 21 kali kata didaskalia, 15 kali terdapat di dalam Pastoral Epistles, artinya adalah ajaran atau pengajaran adalah bahagian penting dari peranan seorang gembala. Kalau di antara audiens ada gembala-gembala jemaat, atau ada mahasiswa-mahasiswa jurusan filsafat yang akan menjadi gembala-gembala jemaat, ini adalah merupakan salah satu tugas yang paling utama, menggembalakan dengan mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Perhatian Paulus sebelum ia meninggal adalah untuk memberi pesan kepada Timotius untuk meningkatkan intensitas pemberian pengajaran kepada jemaat. Paulus juga menekankan agar Timotius membentengi jemaatnya dari serangan ajaran-ajaran asing. Yesus pun kita tahu ia mengajar di atas bukit, di rumah ibadat, di kota-kota, di desa-desa, di pantai danau, di bait Allah. Jadi tugas kita, khususnya gembala-gembala jemaat atau penatua-penatua jemaat, ketua-ketua jemaat, adalah untuk menjaga domba-domba terhadap berbagai angin pengajaran. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Dan ini terjadi di zaman akhir, di mana Matius 24 ayat 4 mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelima mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan amaran-amaran untuk waspada terhadap ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan umat-umat pilihan, ini disebutkan di dalam sebuah pasal yang sifatnya eskatologikal, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-24 dan Matius pasal yang ke-25, yang memberikan kepada kita suatu kesimpulan bahwa di zaman akhir ini, kalau tidak ada banyak ajaran palsu, berarti kita masih belum ada di zaman akhir. Tapi semakin banyak ajaran palsu, semakin banyak ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, semakin banyak usaha untuk menyesatkan umat Tuhan, untuk menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Itu menandakan bahwa memang kita sedang berada di akhir zaman. Bagaimana cara Yesus
untuk menanggapi atau mengantisipasi ajaran-ajaran asing ini. Yesus memberitahukan ajaran asing apa yang akan muncul. Sebagai seorang gembala yang agung, Tuhan Yesus memberitahukan tentang situasi yang terjadi. Apa yang terjadi di sekeliling, apa yang akan terjadi. Dia mengantisipasi bahwa akan ada muncul ajaran asing. Lalu dia memberikan pengajaran dan dia perintahkan untuk tidak percaya pada ajaran asing tersebut. Yesus memberikan alasan mengapa ajaran asing tersebut jangan dipercaya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi untuk saya pribadi, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku," itu tidak terlepas dari peranan seorang gembala. Dalam hal ini gembala jemaat, pengurus jemaat, atau bahkan kita semua, untuk memastikan bahwa kita boleh menjaga umat Tuhan dan menerangkan kepada mereka kebenaran ini dengan sejelas-jelasnya, untuk menjadi benteng terhadap ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan. Dari dalam Matius pasal 24 yang kita baca tadi, kata orang-orang pilihan atau umat-umat pilihan diulangi beberapa kali. Jadi yang pertama adalah umat pilihan menjadi sasaran dari usaha menjauhkan mereka dari iman atau menggugurkan mereka dari iman mereka. Yang pertama, menurut pasal 24 kitab Matius ayat yang keempat, 5, 24 dan 25 adalah melalui penyesatan. Ajaran-ajaran yang juga di backup oleh mujizat-mujizat palsu. Yang kedua, ya, sebab di sini disebutkan sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Yang kedua, menurut Matius 24, setan juga akan berusaha untuk menggugurkan umat pilihan dari iman mereka, selain melalui penyesatan, juga melalui penyiksaan, melalui penderitaan dan tekanan-tekanan penyiksaan. Matius 24 ayat 9, 21 dan 22. Bahkan di sini disebutkan kata-kata yang sama dengan ayat sebelumnya, yaitu orang-orang pilihan. Mengatakan akan tetapi tentang penyiksaan yang luar biasa yang akan terjadi nanti, khususnya ayat 25, 24, 25 mengatakan, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Perhatikan bahwa untuk kedua hal ini, penyesatan, penyiksaan, sasarannya adalah orang-orang pilihan. Tetapi ada hal yang beda kalau kita perhatikan. Oke? Jadi di sini disebutkan tentang penyiksaan, ya. Tidak akan ada yang selamat, akan tetapi karena orang-orang pilihan, apa solusinya? Kalau untuk penyiksaan, solusinya adalah waktu itu akan dipersingkat menurut ayat ini. Ya. Kalau tidak akan ada yang selamat. Lalu kalau tentang penyesatan, pada waktu dikatakan sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan, maka solusinya tentang penyesatan ini bukan dengan mempersingkat waktu menurut ayat ini, tetapi dengan nasihat, jangan kamu percaya. Artinya ini membutuhkan kontribusi dari umat Allah itu sendiri untuk membentengi diri mereka dengan firman Tuhan, supaya kalau ada penyesatan, mereka tidak akan percaya. Ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Yang pertama, tentang penganiayaan tadi, dikatakan waktunya dipersingkat. Perhatikan, bahkan di dalam bahasa Yunani, itu dalam bentuk pasif, dipersingkat. Artinya,
bukan kita manusia yang mempersingkat waktu itu, tetapi waktu itu dipersingkat. Inilah yang disebut dengan divine passive, di mana walaupun tidak disebutkan siapa yang mempersingkat atau dipersingkat oleh siapa, karena tidak ada di sana disebutkan dipersingkat oleh siapa, hanya disebutkan waktunya dipersingkat. Ini adalah divine passive, di mana Allah akan melihat semua yang terjadi dan dia akan mengambil keputusan untuk keselamatan umat-umatnya sehubungan dengan penyiksaan yang akan mereka alami. Jadi bentuknya di sini adalah pasif. Lalu kemudian begitu datang kepada yang kedua, yaitu tentang penyesatan, solusinya tadi kita baca dalam slide sebelumnya adalah jangan kamu percaya. Di sini ini bukan dalam bentuk pasif. Kata jangan kamu percaya, ya, itu boleh disebutkan jangan kamu percaya atau kamu tidak akan percaya. Entah terjemahan apapun yang diambil dari satu kata kerja bahasa Yunani itu, tetapi keduanya baik dalam bentuk imperatif ataupun dalam bentuk indikatif, maka dua-duanya dalam bentuk aktif. Jadi, untuk dua hal yang akan terjadi di zaman akhir ini, kalau mengenai kesukaran yang kita alami, penganiayaan dan lain sebagainya, serahkan kepada Tuhan. Waktunya dia yang akan atur. Tetapi mengenai menghadapi ajaran asing, kita tidak bisa hanya dengan berpangku tangan, lalu kemudian kita katakan, Tuhan tolong saya, ini banyak ajaran palsu ini. Tetapi di dalam ayat ini Yesus sendiri bahkan sampai 2 kali mengatakan, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. 2 kali ia katakan itu. Apa artinya? Ada peranan kita, entah itu gembala, ketua, anggota jemaat, siapapun saja, untuk mendalami firman Tuhan atas pertolongan Roh Kudus, agar supaya bila mana ada satu ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita pelajari itu, maka kita jangan percaya. Alkitab adalah merupakan sebuah standar. Dan ini disebutkan juga oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24. Karena dari tadi kita memulai dengan Matius 24. Tuhan Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini disebutkan di antara ayat-ayat yang mengatakan tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir. Penyiksaan, tanda-tanda zaman, bahkan penyesatan. Dia katakan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Apabila kamu melihat, artinya ada suatu standar dengan apa kita akan menguji apa yang sedang terjadi. Ada satu standar dengan apa kita akan menguji tentang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang dikatakan kepada kita, atau apa yang diajarkan kepada kita. Apa itu? Firman. Firman Tuhan. Di mana itu tertulis? Di dalam Alkitab. Di sini disebutkan Nabi Daniel. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan para pembaca hendaklah memperhatikannya. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kita mengucap syukur oleh sebab di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7 ada prinsip-prinsip Alkitabiah tentang bagaimana kita menafsirkan Alkitab sehingga kita mempunyai pemahaman yang benar agar kita tidak terombang-ambing dengan berbagai-bagai angin pengajaran. Pada tahun 1986,
pada General Conference Committee di Annual Council. Disepakatilah prinsip-prinsip, metode-metode, bahkan praanggap atau presuppositions tentang bagaimana caranya kita menafsirkan Alkitab. Jadi semua prinsip, presuppositions, metode semua juga harus berdasarkan Alkitab, supaya dengan prinsip dan metodologi serta presuppositions yang berdasarkan Alkitab, kita bisa betul-betul menafsirkan Alkitab. Kita tidak akan mengulanginya. Semua sudah banyak melihat, sudah puluhan tahun ini, dan masih ada di dalam situs resmi Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia, dan boleh itu direview dan diulang-ulangi. Contoh-contoh pertanyaan tentang hari Sabat, dan nanti kita akan melihat bagaimana caranya untuk menanggapi sesuatu yang ditanyakan kepada kita, entah kita anggota jemaat atau kita adalah pendeta atau apapun, untuk betul-betul menampilkan Alkitab sebagai standar kebenaran untuk menguji segala sesuatu. Contoh pertanyaan, saya mau bertanya dalam Keluaran 16. Pertanyaan saya, apakah mujizat itu masih tetap berlaku hingga saat ini? Dan apakah diperbolehkan sekarang untuk memasak pada hari Sabat? Itu pertanyaan tentang Sabat. Pertanyaan tentang Sabat, apakah hanya orang yang memelihara hari Sabat saja yang mendapatkan keselamatan? Ini kalau salah-salah ketik, ini karena memang ketikannya begini oleh yang bertanya. Dalam Kejadian 26 ayat yang kelima, apa artinya firman, perintah, ketetapan, dan hukum Allah? Apakah itu beda semua? Kalau beda, masuk kemanakah hari Sabat itu? Firman, perintah, ketetapan, atau hukum? Apakah ketika hari Sabat saya boleh ikut dalam acara pemakaman saudara saya yang meninggal? Bagaimana penyucian hari Sabat di sorga yang dimulai dari petang hingga petang, karena di sorga tidak ada malam? Tolong jelaskan firman di Kolose 2 ayat 16 dan 17. Saya pernah mendengar gereja yang mengajarkan bahwa Sabat adalah meterai Allah. Mengapa tidak satu Alkitab saja dijadikan sebagai meterai Allah? Hari Sabat atau salib yang menjadi meterai Allah sebenarnya. Sebab salib adalah lambang kemenangan Allah terhadap iblis. Itulah sebabnya Alkitab, firman Tuhan termasuk 10 hukum, termasuk juga hari Sabat kokoh dan kekal. Jika Kristus berdosa, maka firman Tuhan termasuk hari Sabat akan runtuh, tidak berguna lagi. Kemenangan Kristus disalib tanpa dosa memperkokoh firman Allah dan Alkitab termasuk hari Sabat. Dan Kristus jauh lebih tinggi. Jadi kenapa hari Sabat akan menjadi meterai Allah? Kenapa tidak salib itu atau firman Allah? Ya, contoh pertanyaan. Saya mau bertanya tentang ayat dalam Matius 12 ayat 40. Siapa tahu yang mengikuti acara ini ada yang bertanya, karena ini tadi ditanyakan di sesi sebelumnya, di mana di Matius 12 ayat 40 mengatakan 3 hari 3 malam. Bukannya Tuhan Yesus dikubur hanya 2 malam saja, bukan 3 malam, karena hari Jumat malam sampai hari Sabtu malam, karena besok paginya dia telah bangkit. Mohon penjelasan dan lain sebagainya. Saya percaya hari Sabat adalah hari ke-7, tetapi hari ke-7 saya rasa bukan Sabtu, karena kalender yang kita pakai adalah kalender Masehi buatan manusia. Dan pertanyaan-pertanyaan ini semakin banyak, khususnya mengenai hari Sabat. Dan kalau pertanyaan-pertanyaan ini mulai datang dari anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7 yang sudah mulai meragukan, jangan-jangan ini Sabat di mana saya sedang mempelajari sekolah Sabat dengar khotbah, jangan-jangan ini sudah hari Selasa ini, jangan-jangan ini sudah hari Kamis. Kalau ini datang dari anggota jemaat, maka ada suatu tren yang sedang kita alami, di mana ada begitu banyak tekanan-tekanan, ajaran-ajaran, dan informasi baru di sekeliling kita, sehingga bahkan umat Allah sendiri yang sudah percaya semenjak ia belajar Alkitab lalu dibaptiskan, mulai timbul pertanyaan. Siapa tahu itu betul? Siapa tahu itu betul? Kejadian 1 ayat 14 menunjukkan bahwa Tuhan memberikan matahari bulan sebagai
penanda waktu yang tetap untuk hari dan tahun. Jika kita mengacu kepada ayat ini pertanyaannya, maka hari ke-7 belum tentu hari Sabtu, tetapi bisa berubah-ubah setiap bulan. Bagaimana tanggapan kita? Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan, Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita ini? Apa yang harus kita lakukan menghadapi berbagai macam pertanyaan di mana ada tersirat keraguan-raguan di dalamnya? Berdoa. Lihat itu teks baik-baik. Periksa itu konteksnya dengan baik-baik. Telusuri latar belakang dari ayat itu. Cari dan lihat arti atau padanan kata-kata yang mirip atau yang sama di dalam buku itu ataupun di dalam buku-buku yang lain yang ditulis oleh penulis yang sama, atau bahkan di dalam seluruh Perjanjian Baru atau di dalam seluruh Alkitab. Lihat di dalam teks itu hubungan kata-kata antara satu kata dengan kata yang lainnya. Lihat susunan teksnya atau naskahnya. Semua dilihat susunannya. Apakah ada perubahan-perubahan di dalam kata kerjanya atau kata ganti orangnya atau di dalam dia punya tense dan lain sebagainya. Lihat susunan naskah. Lalu kemudian cari padanan konteks. Sekarang kita lihat ini konteksnya adalah demikian. Apakah ada di dalam bagian Alkitab yang lain, bagian yang lain dari Alkitab, suatu pasal yang kurang lebih konteksnya sama, supaya kalau yang ini sulit kita pelajari dalam konteksnya, kita boleh melihat di sana konteksnya untuk menolong kita mengerti apa yang ada di sini. Ini tentu dengan sebuah presupposisi bahwa Alkitab ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita dissect dan kita mau iris-iris dan mengatakan ini penting, ini tidak penting, ini diilhami, ini tidak diilhami. Kita approach dan mendekati Alkitab ini dengan satu iman bahwa ini adalah firman Tuhan yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian setelah kita melihat semua itu, atas pertolongan Roh Kudus kita coba untuk mengartikannya, memahaminya. Lalu kita lihat kalau ini adalah pekabarannya. Jangan-jangan pekabarannya ini bertentangan dengan pekabaran di dalam firman Tuhan secara keseluruhan. Maka kita akan melihat di dalam Alkitab kalau ada padanan-padanan pekabaran yang boleh kita lihat dan bandingkan dengan pekabaran itu. Kita rumuskan kira-kira apa makna dari ayat tersebut atau dari bahagian tersebut. Lalu setelah itu kita sampaikan itu dengan doa kepada orang lain. Coba kita melihat salah satu dari pertanyaan tadi untuk memberikan kepada kita hanya suatu ilustrasi saja. Jadi ini bukan pelajaran tentang Sabat, ini ilustrasi bagaimana kita menggunakan Alkitab ini, atau bagaimana Alkitab ini boleh menggunakan kita untuk menjadi alat Tuhan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sering memberikan keraguan bagi anggota jemaat atau mungkin bagi kita juga. Pertanyaan yang tadi saya bacakan. Saya mau bertanya tentang ayat di dalam Matius 12 ayat yang ke-40. Bukannya Tuhan Yesus dikubur hanya 2 malam saja? Bukan 3 malam? Karena hari Jumat malam sampai hari Sabtu malam. Karena besok paginya dia telah bangkit. Mohon penjelasannya, pendeta. Ini pendeta siapa saja? Thanks banyak. Terima kasih banyak dan God bless you. Oke, sekarang di sini kita ada teksnya. Kadang-kadang ada pertanyaan yang tidak ada teksnya, jadi kita harus cari di mana itu kira-kira di Alkitab yang menjadi dasar bagi orang yang bertanya itu, sehingga kita boleh beranjak dari ayat tersebut. Supaya di dalam berdiskusi Alkitab, kita tidak hanya mengadakan perang logika, tetapi adalah merupakan sambutan yang kita berikan dengan ada tertulis. Matius 12 ayat yang ke-40. Mengapa pertanyaan ini penting? Karena
pertanyaan ini mengusik kesatuan dan konsistenan konsistenan Alkitab. Bahkan pertanyaan ini nampaknya mengusik orang, terus berpikir berarti siklus pekan dan siklus Sabat ini siapa tahu terganggu. Dan ini bisa juga ada kaitannya dengan pentingnya pemeliharaan hari Sabat. Sebab dari pertanyaan tadi bisa ada pertanyaan-pertanyaan follow up ya tentang hari Sabat. Setelah kita berdoa, karena ini adalah ilustrasi, kita sudah berdoa tadi, jadi kita anggap itu doa yang tadilah adalah untuk doa kita semua sekarang, termasuk dalam mempelajari firman Tuhan ini. Setelah kita berdoa, kita coba melihat teksnya. Kita baca kembali ayatnya yang ada dalam Matius 12 ayat 40. Dan ayat itu berkata, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan pertanyaan yang ditanyakan tadi adalah, kenapa di sana dikatakan 3 hari 3 malam, padahal kenyataannya hanyalah 2 malam saja, tidak sampai 3 malam. Sekarang kita akan melihat konteksnya. Ya, dalam ayat itu, ya tentu kita akan lihat dia punya konteks dekat. Kita baca apakah ada pekabaran yang mau disampaikan. Tapi karena pertanyaan ini mempermasalahkan antara 3 hari 3 malam dengan kenyataan Tuhan Yesus sepertinya, ya dalam tanda kutip 2 hari 3 malam di dalam, 2 malam 3 hari, 3 hari 2 malam di dalam kubur, maka kita akan fokus untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Di dalam ayat tadi sudah ada dengan jelas kata Yunus. Jadi jangan pernah kita menafsirkan ini Alkitab langsung dengan logika-logika tanpa kita berpikir dulu tentang Yunus. Dan pada waktu kita berbicara tentang Yunus, jangan karena kita sudah hafal itu cerita Yunus, mulai dari dia diutus Tuhan sampai dia marah-marah, lalu kemudian kita tidak lagi membuka kitab Yunus. Kalau dikatakan ada Yunus di sana, maka sebagai pelajar Alkitab, kita harus membuka kitab Yunus untuk melihat di sana ayat yang mengatakan 3 hari 3 malam. Karena Tuhan Yesus merujuk kepada kitab Yunus. Di sana disebutkan 3 hari 3 malam. Kita harus perhatikan kata-kata ini. Kita cari itu istilah di dalam kitab Yunus. Yunus 1 ayat yang ke-17. Sekarang kita dari situ, karena diminta kita untuk melihat dia punya latar belakang. Oh, ada latar belakang perjanjian lama. Di sini adalah tentang Yunus. Yang disebutkan dalam Yunus 1 ayat yang ke-13, 3 hari 3 malam. Apa artinya? Apakah 3 hari 3 malam dalam Yunus 1 ayat 17 artinya 3 siang penuh dan 3 malam penuh? Kalau itu artinya adalah 3 kali 24 jam, maka bagaimana dengan ayat yang berikut yang juga ada dalam kitab Yunus? Sebab kita perlu mencari apakah Yunus hanya menyebutkan petunjuk waktu, apakah hanya yang 3 hari 3 malam, atau ada petunjuk waktu lain juga yang Yunus sebutkan di dalam kitab Yunus. Di dalam kitab Yunus, ya, dikatakan dalam Yunus 3 ayat yang keempat, ada petunjuk waktu lain, yaitu 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Di sini tidak disebutkan 40 hari 40 malam dalam kitab Yunus, karena tadi di Matius 12 merujuk kepada kitab Yunus. Kalau memang 3 hari dan 3 malam dalam kitab Yunus, artinya 3 kali 24 jam karena ada hari dan malam, sehingga banyak yang beranggapan 12 jam dan 12 jam. By the way, di Yohanes 11 juga Tuhan Yesus katakan, bukankah dalam satu hari menunjuk kepada
kurun waktu siang, orang bekerja itu ada 12 jam. Jadi konsep itu ada di sana. Apakah arti dari 40 hari? Kalau 3 hari 3 malam itu adalah 3 kali 24 jam, apakah artinya 40 hari? Apakah itu sama dengan 20 hari 20 malam? Atau boleh juga kita katakan sebagai 40 hari 40 malam. Karena ada 40 hari di sini. Disinilah kita boleh mulai mencari, karena di dalam kitab Yunus itulah yang kita dapatkan. Percaya bahwa Alkitab ini adalah satu kesatuan. Coba kita cari dalam perjanjian lama terlebih dahulu. Yunus perjanjian lama, kita datang kepada perjanjian lama, lalu kemudian kita cari padanan-padanan kata. Tadi di sana ada disebutkan 40 hari. Coba kita cari padanan kata. Kejadian pasal yang ke-7 tentang air bah. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Di sini disebutkan 40 hari 40 malam. Lalu ayat yang ke-12 juga mengatakan, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Namun di dalam ayat yang ke-17, 40 hari lamanya, air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Dalam pasal yang sama, konteks yang sama, cerita yang sama, digunakan kata waktu 40, tapi ada 40 hari 40 malam, dan ada yang hanya 40 hari lamanya. Coba kita datang kepada padanan yang ada di dalam perjanjian baru, juga tentang 40 hari tadi. Matius 4 ayat yang kedua tentang Tuhan Yesus berpuasa. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini dalam Matius. Tapi dalam Lukas dikatakan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Kita mulai merasa ada sedikit pemahaman. Ternyata kalau 3 hari atau 1 hari 1 malam, jangan langsung kita katakan berarti 12 jam tambah 12 jam, 24 jam kalau itu 1 hari 1 malam. Kita akan coba lanjutkan. Padanan kata yang lain dalam perjanjian baru. Sekarang tentang 3 hari. Perhatikan dalam Markus 8 ayat yang ke-31 dikatakan anak manusia bangkit sesudah 3 hari. Perhatikan, kata ini mengatakan sesudah 3 hari. Kalau sesudah 3 hari, artinya hari keberapa? Kalau orang hanya berpikir secara logika tanpa mau melihat apa yang Alkitab katakan, atau bagaimana pembaca Alkitab dahulu mengartikan perhitungan hari dan urutan hari itu, maka semua logika langsung bisa disusun menjadi suatu pemahaman dan lalu mengatakan berarti Alkitab salah. Kalau Alkitab mengatakan bangkit sesudah 3 hari, apakah itu artinya hari keempat? Sebab kalau itu hari ketiga, itu baru sesudah 2 hari, masuk hari yang ketiga. Sementara dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 dikatakan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang tadi sesudah 3 hari, lalu sekarang pada hari yang ketiga. Jadi sesudah 3 hari itu bukan hari 4 atau keempat, tapi hari yang ketiga. Dengan demikian, kalau kita katakan 3 hari 3 malam itu sama dengan 72 jam, ya, maka Yesus harus bangkit pada hari yang keempat dan bukan pada hari yang ketiga. Dan ada yang memahami seperti demikian. Sehingga mereka mengundurkan waktu kematian Yesus itu ke belakang. Supaya kalau dia bangkit hari Minggu pagi-pagi benar, mereka kasih undur itu berarti Kamis. Bahkan ada yang mengatakan Rabu. Dan ada beberapa pemahaman tentang hal ini. Ya.
Sebab saya baca lagi, dengan demikian kalau kita katakan 3 hari 3 malam itu sama dengan 72 jam, maka Yesus harus bangkit pada hari keempat, bukan hari ketiga, karena harus sesudah 3 hari. Sekarang coba kita mulai mengartikannya. Bagaimana yang dimaksudkan dengan 3 hari 3 malam ini? Berdasarkan Alkitab, firman Tuhan, kita sudah melihat latar belakang perjanjian lama, beberapa petunjuk waktu, kita cari padanan dari perhitungan waktu dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Sekarang kita boleh melihat apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus mati. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jadi ini adalah bahagian hari sebelum hari Sabat. Lalu kemudian ayat 56, pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Dan ini sudah sering kita dengarkan, tapi coba kita ikuti terus ceritanya. Jangan hanya berhenti nanti di Lukas 24 ayat 1. Ya. Lukas 23 ayat 56 berkata, dan pada hari Sabat mereka beristirahat. Ya, berarti ini sudah keesokan harinya. Lalu pasal 24 ayat 1 mengatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Pagi-pagi benar hari pertama minggu itu. Jadi sudah ada bahagian 3 hari yang disebutkan di sini. Pasal 24 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sekarang kita akan melihat perkataan 2 malaikat kepada para perempuan yang mengatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga dikatakan ia akan bangkit. Lalu ini masih di dalam konteks yang sama ya, yaitu pada hari pertama minggu itu. Ayat 13, 2 orang murid berjalan ke Emmaus. Lalu kemudian Alkitab berkata, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Berarti ini masih pada hari yang sama, yaitu hari pagi-pagi benar minggu itu. Jadi masih belum masuk kepada hari yang berikut. Matahari belum masuk, nanti mereka sudah tiba, baru matahari masuk. Ini masih mulai remang-remang mereka berjalan. Pada hari itu juga, hari yang sama, hari pertama minggu itu, yaitu hari yang ketiga katanya setelah Tuhan Yesus mati. Lalu kemudian mereka katakan kepada Tuhan Yesus, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Padahal dalam cerita yang sama. Ya. Jadi walaupun dikatakan telah lewat 3 hari, itu bukan hari yang keempat. Karena ini konteksnya sama. Masih pada hari yang sama. Mereka katakan telah lewat 3 hari. Dan telah lewat 3 hari itu artinya itu adalah hari yang ketiga. Karena Yesus sendiri berkata bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, bukan hari yang keempat. Jadi mau itu lewat 3 hari, hari yang ketiga, itu menunjuk kepada hal yang sama. Inilah masih dalam Injil Lukas, tadi Injil Lukas, bagaimana pengertian perhitungan waktu. Kata Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga, aku harus selesai. Lalu dia jelaskan apa maksudnya. Tapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Artinya, hari yang ketiga itu adalah hari sesudah besok,
yaitu lusa. Hari di mana Yesus berbicara itu bukan hari 0, itu adalah hari yang pertama. Dengan demikian waktu Yesus mati pada hari Jumat, itu sudah hari yang pertama. Jangan tunggu 24 jam berikut baru dikatakan itu baru 1 hari. Lalu 24 jam berikut baru 2 hari. 24 jam berikut barulah 3 hari. Alkitab dengan jelas mengatakannya bahwa hari sesudah esok itu adalah hari yang ketiga. Lusa itu adalah hari yang ketiga. Karena hari ini adalah hari pertama, besok adalah hari kedua, dan hari sesudah besok adalah hari ketiga. Demikianlah kita pada waktu membaca Alkitab. Para penulis Alkitab tidak selalu menulis dalam rangka menerangkan sebuah doktrin. Saya katakan tidak selalu, ada kalanya. Tetapi mereka menuliskan sesuatu berdasarkan apa yang memang sudah dipercayai, yang tidak merupakan suatu hal yang perlu diperdebatkan lagi. Contoh, masih tentang hari Sabat. Lukas 4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Tujuan Lukas bukan untuk menerangkan kepada Theophilus betapa pentingnya menguduskan hari Sabat, karena bagi Lukas dan Theophilus itu sudah tidak diragukan lagi bahwa hari Sabat adalah hari kudus untuk disucikan. Sudah mereka terima itu. Tapi bagi kita sekarang ini merupakan bukti bahwa pada saat itu mereka berbakti pada hari Sabat, termasuk Tuhan Yesus pada hari Sabat. Kita, pembaca Alkitab sekarang, tidak bisa mengharapkan bahwa ayat itu harus menyebutkan sebagai berikut. Karena hari Sabat adalah hari kudus yang masih berlaku pada zaman Yesus. Tidak mungkin kita mengharapkan Lukas harus menerangkan itu kepada Theophilus. Dan kalau tidak ada kata-kata ini, maka kita akan meragukan kekudusan hari Sabat dan bagaimana Tuhan Yesus masih menguduskan hari Sabat pada saat itu. Tidak mungkin kita harapkan Lukas menuliskan sebagai berikut. 1 Korintus 16 ayat yang kedua mengatakan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu untuk menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada waktu aku datang. Kita tidak ada sedikit pun kekhawatiran, tidak ada sedikit pun kekhawatiran Paulus bahwa jemaat Korintus akan memahami perintahnya itu sebagai sebuah perintah untuk menguduskan hari Minggu. Pada waktu mereka baca, saya bayangkan tidak, kenapa hari pertama? Karena Paulus tahu bahwa hari Sabat bukan hari yang dipertentangkan semua orang. Baca saja dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-18, di Korintus dia tinggal 1 tahun 8 bulan. Tiap hari Sabat dia ke rumah ibadat untuk berbakti. Jadi pada waktu dia menulis surat Korintus, lalu mengatakan hari Minggu, atau hari yang pertama itu tolong dikumpulkan itu persembahan, dia bukan lagi memperkenalkan kepada mereka mulai sekarang hari Minggu saja. Bukan. Kita tidak bisa mengharapkan Paulus berkata untuk menambahkan ayat itu supaya kita semua di sini waktu baca mengerti. Tidak mungkin kita mengharapkan dia berkata, tapi maksud saya bukan artinya kamu boleh menguduskan hari Minggu. Tidak usah dia tulis itu. Kita tahu bahwa itu bukan satu hal yang harus dipertentangkan. Itulah sebabnya kita bukan hanya membaca saja apa yang dituliskan kata-kata itu, tapi kita dalami apa konteksnya, apa latar belakangnya, apa maksudnya, padanan katanya, hubungan kata-katanya, pekabarannya di sini, apakah cocok dengan pekabarannya yang ada di sana, dan lain sebagainya. Itu perlu untuk kita pikirkan. Kisah 20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ bahwa ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam, kata Kisah 20 ayat yang ke-7. Lukas tidak sedikit pun khawatir bahwa Theophilus yang baca dia punya
surat itu akan salah mengerti pernyataan itu seakan-akan hari Minggu adalah hari untuk dikuduskan. Karena Lukas menuliskan kepada Theophilus, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Bahkan setiap hari mereka berkumpul. Jadi dengan memecah-mecahkan roti pada hari yang pertama, karena Paulus mau berangkat keesokannya, tidak menjadikan hari yang pertama itu tiba-tiba istimewa dan menjadi hari kudus. Ayat itu tidak bisa dibuktikan sebagai ayat pembuktian kesucian hari Minggu. Ya. Banyak orang yang berargumen dari keheningan Alkitab. Pada waktu Alkitab diam dan hening, orang mengatakan, berarti ada sesuatu, kenapa tidak dikatakan? Contohnya, surat dari konsili yang ada di Yerusalem kepada jemaat-jemaat yang mengatakan kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, daging binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, selamat. Hanya ada beberapa hal di sana yang didaftarkan. Hanya itu isi suratnya. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan sekarang ini, gembala atau tua-tua jemaat, siapa saja kita semua umat Tuhan, aduh kenapa di sini hanya menyebutkan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, darah, daging binatang yang mati dicekik, dan percabulan. Kenapa disebutkan begini? Kenapa tidak disebutkan di sini hari Sabat, makanan haram halal, persepuluhan, dan lain-lain? Apakah Sabat stop sampai di Kisah 15 dan lain sebagainya? Itu kalau orang mengatakan argumen dari keheningan Alkitab meniadakan kebenaran itu. Kalau Alkitab diam, bukan artinya kebenaran itu kemudian ditiadakan. Tetapi pokok ajaran atau kebenaran itu bukan suatu hal yang sedang dipertentangkan pada saat itu, dalam konteks dan latar belakang yang terjadi pada saat itu, pada tahun 50 AD atau 60 AD, 53 atau 54 AD atau Jerusalem Council mungkin tahun 49 AD. Bukan. Tetapi justru menguatkan bahwa semua ini tidak menjadi masalah. Ini adalah hal-hal yang disepakati dan semua mengikutinya. Oke. Sekarang coba kita belajar satu lagi untuk melihat konteks. Supaya ada kaitannya dengan apa yang disampaikan dalam sesi yang pertama. Yaitu 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Yang mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tentu bisa saja kita tanpa menengok dengan lebih dalam apa yang ada di dalam 1 Korintus 8, kita tentu bisa saja langsung kita pergi ke Yohanes, ke Matius 28, kita boleh pergi langsung kepada 2 Korintus pasal yang pasal yang terakhir, pasal 13 tentang salam atau benediction di dalam doa. Lalu kemudian ayat-ayat untuk menyatakan tentang Roh Kudus. Kita bisa saja pergi ke Wahyu 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di sana disebutkan tentang Allah, tentang Bapa, tentang Yesus Kristus, dan tentang Roh. Kita bisa saja langsung kepada ayat-ayat. Tetapi yang perlu kita perhatikan sekarang juga adalah jangan lupa untuk melihat konteks. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Karena berdasarkan ayat ini, orang bisa saja mempunyai sebuah kesimpulan, berarti yang Allah itu hanyalah Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus tidak disebutkan di sini. Sebab ayat ini seakan merupakan sebuah komitmen
dan sebuah kesimpulan yang mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Roh Kudus tidak disebutkan di sini. Dan siapa tahu ada yang telah menggunakan ayat ini untuk mendukung suatu konsep bahwa hanya ada Bapa dan Anak yang adalah Allah. Roh Kudus itu bukanlah Allah. Mari kita lihat konteksnya, karena kita sedang belajar mengenai Alkitab benteng terhadap ajaran-ajaran asing. Kita lihat konteksnya. Kitab 1 Korintus, surat 1 Korintus ini ditulis begitu unik. Karena mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6, semua itu ditulis oleh Paulus untuk menanggapi oral report, laporan lisan yang dibawa oleh utusan-utusan yang datang dari Korintus. Dia kemudian menuliskan. Nanti baru sampai di 1 Korintus 7 ayat 1, barulah kemudian Paulus katakan, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Artinya waktu mereka datang, mereka bawa laporan secara lisan, mereka bawa juga suatu surat gulungan, lalu mereka serahkan, sehingga Paulus menerima laporan secara lisan dan juga secara tulisan. Nanti baru di pasal yang ke-7, dia mulai menanggapi apa yang mereka tuliskan. Dia katakan, oke, sekarang tentang yang kamu tuliskan. Lalu pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, dia katakan, sekarang tentang para gadis. Artinya, mereka tuliskan tentang isu tentang para gadis, tentang apakah menikah dan lain sebagainya. Lalu kemudian, pasal yang ke-8, Paulus katakan tentang daging persembahan berhala. Lalu pasal 12, Paulus katakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Lalu pasal 16 ayat yang ke-12, rupanya mereka juga menulis di dalam surat mereka, minta kalau boleh Apolos datang ke Korintus. Lalu Paulus tanggapi, oke, saya tulis ya, sekarang tentang saudara Apolos. Jadi ada bahagian sections di dalam pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-16, di mana Paulus menanggapi beberapa hal yang secara khusus dituliskan. Melihat semuanya ini dalam konteks 1 Korintus, maka di manakah ayat tadi itu berada? Dalam konteks apa ayat itu tadi berada? Yang mengatakan bahwa bagi kami hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Sehingga orang menggunakan ayat itu dan mengatakan Roh Kudus bukan Allah. Ada di dalam konteks mana? Ada di dalam konteks tentang daging persembahan kepada berhala, di mana di sana Paulus membandingkan akan berhala-berhala itu dengan Allah yang hidup. Paulus bukan sedang mengajarkan tentang Trinitas dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, sehingga dia harus menuliskan semuanya. Setiap kali ia menuliskan tentang Bapa, atau setiap kali ia menuliskan tentang Anak atau Yesus Kristus, ia sedang mempertentangkan berhala-berhala yang mati, bahkan tidak ada Allah selain Allah yang hidup, dengan Allah yang hidup yang disembah. Ini bukan ajaran tentang Trinitas. Ayat ini tidak bisa digunakan sebagai sebuah ayat untuk menjadi bukti bahwa Roh Kudus itu bukanlah Allah. Tidak bisa kita gunakan ayat yang tadi ini sebagai bukti bahwa Roh Kudus itu bukanlah Allah. Kalau mau ayat tentang Roh Kudus, ada di dalam 1 Korintus. Paulus menyebutkan banyak, bahkan ada satu pasal khusus yang dia bahas hanya tentang Roh Kudus. Tapi kalau di situ tidak disebutkan tentang Bapa terlalu banyak atau tentang Yesus terlalu banyak, bukan artinya Roh Kudus lebih penting dari Bapa atau lebih penting dari Yesus. Tetapi Paulus sudah mengalokasikan satu bahagian dari suratnya itu untuk menekankan tentang peranan Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19, pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, pasal 1
Lalu kemudian 2 Korintus pasal yang ke-13. Ya, dia menyebutkan di sana pada penutupannya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bahkan ada satu pasal tertentu, itu yang kita sebutkan tadi, bahkan dalam ayat ini, dia menyebutkan hanyalah ketiga pribadi ini. Ada rupa-rupa karunia, satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, satu Tuhan. Ada rupa-rupa perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Di sini ada satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Kalau mau cari di sini, kenapa? Karena di dalam 1 Korintus 12 inilah, betul-betul dia sedang menerangkan tentang Roh Kudus. Jangan diutak-utik yang pasal 8 untuk menjadi ayat pendukung kepada pemahaman kita yang salah, bahwa Roh Kudus itu bukanlah Allah. Ini adalah merupakan tugas kita semuanya. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ajaran sehat. Ditekankan di sini satu kata, selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Ini kata mengingatkan di dalam ayat ini adalah suatu kata yang sungguh luar biasa. Kata Yunani untuk mengingatkan ternyata di sini adalah kata hypothitemi yang artinya to place under, to lay down, to present. Yang hanya digunakan 2 kali di dalam perjanjian baru. Dalam ayat tadi dengan ada dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Yang menggambarkan kata-kata Paulus mengatakan bagaimana Priscilla dan Aquila mau meletakkan leher mereka, ini dikutip, meletakkan leher mereka demi Paulus. Jadi mereka mau mempertaruhkan nyawa mereka demi mendukung pelayanan Paulus. Dan ini kata artinya mengingatkan ini ya, dalam kita kasih ingat, kasih ingat. Bukan hanya mau kasih ingat ya, jangan lupa ya. Bukan hanya itu. Tetapi suatu usaha yang luar biasa untuk mempertahankan kebenaran. Membela, mendesak, menopang, memikul, menjadikan alas. Kata-kata yang sama yang terdapat di dalam Septuagint. Saudara-saudara yang kekasih, pengertian ini membantu kita memahami maksud Paulus ketika meminta Timotius untuk mengingatkan hal-hal tersebut kepada anggota jemaat. Timotius diminta bukan sekedar mengingatkan perihal ajaran palsu itu kepada anggota-anggota jemaat, melainkan juga menjadi pengantara antara ajaran palsu tersebut dengan anggota jemaat. Artinya supaya dia boleh menseleksi dan dia boleh betul-betul memastikan bahwa anggota-anggota jemaat yang ada di Efesus boleh menerima ajaran-ajaran sehat. Artinya Timotius harus menyadari akan adanya ajaran asing yang menyerang jemaatnya, serta mampu menerangkan kepada anggota jemaat kebenaran firman Allah, sehingga anggota tahu membedakan yang benar dari yang salah. Yesus mengajarkan untuk membedakan ajaran dari perbuatan si pengajar. Matius 23 ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan padamu tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu Yesus katakan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Kok bisa Yesus mengatakan, sudahlah, yang penting ajarannya kamu ikuti. Kalau mereka punya kelakuan begitu, perbuatan-perbuatan begitu, jangan diikuti, tapi ikuti apa yang mereka ajarkan, katanya. Artinya, kalaupun kita harus memilih antara ajaran dan perbuatan si pengajar, maka ajaran harus lebih menjadi tolok ukur untuk menerima pekabaran itu. Karena ada standarnya, yaitu kebenaran firman Tuhan, yang menjadi dasar pengujian untuk satu ajaran adalah firman Tuhan dan bukan manusia. Artinya, bukan lantaran seorang itu baik, ramah,
sabar, maka semua yang diajarkannya adalah benar. Sebaliknya, bukan lantaran seorang itu pemarah, tidak sabar, tidak murah hati, maka apa yang diajarkannya pasti salah. Dia memang seorang pemarah, tidak murah hati, atau banyak kesalahan, tapi dia mengajarkan hari Sabat, hari yang ketujuh, yang harus disucikan, dan lain sebagainya. Dari hal ini kita mengerti perkataan Yesus, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab kalau kita hanya mau melihat, aduh tuh orang baik sekali, aduh baik sekali dia, aduh dia baik, terlalu baik, lebih baik dari orang saudara-saudara seiman, berarti apa yang dia bilang pasti betul. Jangan jadikan itu menjadi standar, karena Tuhan Yesus sudah katakan yang diuji adalah ajarannya. Yang harus diperhatikan bukanlah pohonnya, melainkan buahnya, karena dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Paulus seiring dengan Yesus berkata dalam Galatia 1 ayat yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kamu beritakan kepadamu, sekalipun malaikat, jangan lihat karena dia malaikat, jangan lihat karena dia punya jas bagus, jangan lihat karena dia malaikat berpakaian putih. Kalau dia ajarkan yang berbeda, sekalipun dia adalah malaikat, Paulus katakan terkutuklah dia. Sasarannya adalah orang-orang pilihan, baik penyiksaan maupun penyesatan. Dan Tuhan sudah menasihatkan kepada kita, jangan kamu percaya bila mana ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Bagaimana kita ketahui? Hanya pada waktu kita mempelajari akan firman Tuhan. Dan kedua hal ini, penyesatan dan penyiksaan, inilah juga yang disebutkan di dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Ia akan menyesatkan mereka yang akan diam di bumi dengan mendatangkan api dari langit. Kalau itu tidak bisa berhasil, dia masuk dengan penganiayaan. Apa yang Yesus katakan di dalam Matius 24 adalah juga yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Dengan demikian, marilah kita menjadikan firman Allah bukan hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi dengan mendengarkan firman Allah, iman kita bertumbuh. Dan bila mana iman kita bertumbuh dengan membaca firman Allah, berarti kita akan mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah. Mengapa? Karena sekalipun kita mengetahui seluruh isi Alkitab, kita bisa menyerah pada waktu masa penyesatan dan penyiksaan nanti. Mengapa? Karena pengetahuan kita itu tidak menyelamatkan kita, tetapi hubungan kita dengan Allah yang akan menolong kita untuk mengambil tekad mengikuti apa yang sudah kita tahu yang diajarkan kepada kita dari firman Tuhan. Jadi, ini bukan hanya sekedar mengetahui Alkitab, tetapi dengan membaca Alkitab, kita membangun iman dan hubungan kita dengan Tuhan.